Kini sentilan Anies untuk pembencinya tajam dan berdesu. Partai politik pengusung Pak Jokowi juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada persoalan tersebut dan juga mendukung kebijakan Pak Jokowi misalnya di dalam pemindahan ibu kota negara. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Contohnya saya mendengar berkali-kali Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta, sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bukan saya minta, bukan saya melobi, tidak. Saya ditawari dan saya diundang. Di sini kemudian hukumnya beda buat saya. Bagi saya adalah saya ambil, ikut tanggung jawab, atau saya tolak dan pilih jalan nyaman. Ini adalah sebuah arena yang dalam beberapa tahun ini mengalami masalah. Bisa jadi saya kalah, risikonya besar. Tapi minimal pilihan yang saya ambil, saya bisa katakan pada diri saya sendiri dan pada anak-anak saya, bahwa ayahmu tak mundur ketika mendapatkan tantangan untuk mengabdi buat Republik. Ayahmu tak bergetar hanya karena dikritik dan bisa jadi disamakan dengan berbagai macam contoh mereka yang masuk wilayah politik untuk sebuah kekuasaan semata. Kalau pejuang, hadapi, jangan mundur, bertarung sepanjang jalan. Itu namanya sebuah perjuangan. Dan saya pilih untuk turun tangan. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan sadar betul bahwa perjalanan menuju Pilpres 2024 seperti sedang mendaki gunung melalui jalan terjal, berbatu, dan penuh rintangan. Anies dalam orasi politiknya di hadapan ribuan warga yang membadati alun-alun Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Minggu 20 November 2022 memberi pesan khusus kepada para relawannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan agar relawannya tidak ikut-ikut menjelek-jelekan pihak yang lain. Anies menyuarakan agar tidak perlu menjelekan siapapun karena yang menjelekan biasanya orang yang sedang jelek, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekan yang lain. Tunjukkan kebaikannya. Jadi buat seluruh relawan, Anies kembali berpesan jangan terbawa ikut-ikut menjelekan. Selain memberi pesan agar tidak menjelekan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bilang agar membawa rekam jejak dan tidak pernah ikut-ikutan menyebar hoaks. Kita tunjukkan perjuangan kita, perjuangan bebas dari hoaks, perjuangan yang membawa pesan-pesan kredibel, pesan-pesan yang dipercaya. Itulah yang akan kita bawa sama-sama, pesannya. Lebih lanjut, ia menyampaikan agar relawan tidak terseret lagi dengan konflik politik masa lalu. Lupakan pada masa lalu, lupakan pemilu, pilkada apapun yang pernah terjadi. Kita sekarang sama-sama ingin membangun Indonesia lebih baik dan semua diajak untuk berada di dalam barisan ini, pungkas Anies Baswedan. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan sadar betul bahwa perjalanan menuju Pilpres 2024 seperti sedang mendaki gunung melalui jalan terjal, berbatu, dan penuh rintangan. Anies dalam orasi politiknya di hadapan ribuan warga yang membadati alun-alun Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Minggu 20 November 2022 memberi pesan khusus kepada para relawannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan agar relawannya tidak ikut-ikut menjelek-jelekan pihak yang lain. Anies menyuarakan agar tidak perlu menjelekan siapapun karena yang menjelekan biasanya orang yang sedang jelek, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekan yang lain. Tunjukkan kebaikannya. Jadi buat seluruh relawan, Anies kembali berpesan jangan terbawa ikut-ikut menjelekan. Selain memberi pesan agar tidak menjelekan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bilang agar membawa rekam jejak dan tidak pernah ikut-ikutan menyebar hoaks. Kita tunjukkan perjuangan kita, perjuangan bebas dari hoaks, perjuangan yang membawa pesan-pesan kredibel, pesan-pesan yang dipercaya. Itulah yang akan kita bawa sama-sama, pesannya. Lebih lanjut, ia menyampaikan agar relawan tidak terseret lagi dengan konflik politik masa lalu. Lupakan pada masa lalu, lupakan pemilu, pilkada apapun yang pernah terjadi. Kita sekarang sama-sama ingin membangun Indonesia lebih baik dan semua diajak untuk berada di dalam barisan ini, pungkas Anies Baswedan.
Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan sadar betul bahwa perjalanan menuju Pilpres 2024 seperti sedang mendaki gunung melalui jalan terjal, berbatu, dan penuh rintangan. Anies dalam orasi politiknya di hadapan ribuan warga yang membadati alun-alun Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Minggu 20 November 2022 memberi pesan khusus kepada para relawannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan agar relawannya tidak ikut-ikut menjelek-jelekan pihak yang lain. Anies menyuarakan agar tidak perlu menjelekan siapapun karena yang menjelekan biasanya orang yang sedang jelek, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekan yang lain. Tunjukkan kebaikannya. Jadi buat seluruh relawan, Anies kembali berpesan jangan terbawa ikut-ikut menjelekan. Selain memberi pesan agar tidak menjelekan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bilang agar membawa rekam jejak dan tidak pernah ikut-ikutan menyebar hoaks. Kita tunjukkan perjuangan kita, perjuangan bebas dari hoaks, perjuangan yang membawa pesan-pesan kredibel, pesan-pesan yang dipercaya. Itulah yang akan kita bawa sama-sama. Pesannya. Lebih lanjut, ia menyampaikan agar relawan tidak terseret lagi dengan konflik politik masa lalu. Lupakan pada masa lalu, lupakan pemilu, pilkada apapun yang pernah terjadi. Kita sekarang sama-sama ingin membangun Indonesia lebih baik dan semua diajak untuk berada di dalam barisan ini. Pungkas Anies Baswedan. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan sadar betul bahwa perjalanan menuju Pilpres 2024 seperti sedang mendaki gunung melalui jalan terjal, berbatu, dan penuh rintangan. Anies dalam orasi politiknya di hadapan ribuan warga yang membadati alun-alun Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Minggu 20 November 2022 memberi pesan khusus kepada para relawannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan agar relawannya tidak ikut-ikut menjelek-jelekan pihak yang lain. Anies menyuarakan agar tidak perlu menjelekan siapapun karena yang menjelekan biasanya orang yang sedang jelek, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekan yang lain. Tunjukkan kebaikannya. Jadi buat seluruh relawan, Anies kembali berpesan jangan terbawa ikut-ikut menjelekan. Selain memberi pesan agar tidak menjelekan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bilang agar membawa rekam jejak dan tidak pernah ikut-ikutan menyebar hoaks. Kita tunjukkan perjuangan kita, perjuangan bebas dari hoaks, perjuangan yang membawa pesan-pesan kredibel, pesan-pesan yang dipercaya. Itulah yang akan kita bawa sama-sama. Pesannya. Lebih lanjut, ia menyampaikan agar relawan tidak terseret lagi dengan konflik politik masa lalu. Lupakan pada masa lalu, lupakan pemilu, pilkada apapun yang pernah terjadi. Kita sekarang sama-sama ingin membangun Indonesia lebih baik dan semua diajak untuk berada di dalam barisan ini. Pungkas Anies Baswedan. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan sadar betul bahwa perjalanan menuju Pilpres 2024 seperti sedang mendaki gunung melalui jalan terjal, berbatu, dan penuh rintangan. Anies dalam orasi politiknya di hadapan ribuan warga yang membadati alun-alun Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Minggu 20 November 2022 memberi pesan khusus kepada para relawannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan agar relawannya tidak ikut-ikut menjelek-jelekan pihak yang lain. Anies menyuarakan agar tidak perlu menjelekan siapapun karena yang menjelekan biasanya orang yang sedang jelek, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekan yang lain. Tunjukkan kebaikannya. Jadi buat seluruh relawan, Anies kembali berpesan jangan terbawa ikut-ikut menjelekan. Selain memberi pesan agar tidak menjelekan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bilang agar membawa rekam jejak dan tidak pernah